Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safil haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur, mari bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah kumpulkan kita kembali di dalam kajian mengkaji kisah hidup wanita-wanita yang mulia, dengan harapan semoga Allah pun masukkan kita di dalam kelompok wanita-wanita yang mulia ini. Karena contoh-contoh panutan kita, mereka adalah teladan-teladan yang dengan mengikutinya kita beruntung, yang dengan menghindar ataupun meninggalkan daripada kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh mereka, kita merugi. Semakin dekat kita dengan perbuatan-perbuatan baik mereka, keuntungan itu kembali kepada kita. Semakin jauh kita daripada kebaikan-kebaikan yang mereka tinggalkan itu, maka yang mendapat dampak kerugian terbesar itu adalah diri kita sendiri. Dan alhamdulillah hari ini pada sesi melanjutkan kisah tokoh wanita yang begitu luhur dan begitu mulia, Sayyidah Maryam binti Imran, yang sudah setengah dari perjalanan kisahnya kita uraikan dan kita bahas. InsyaAllah kekuatan-kekuatan dia, dari terutama semangatnya seorang ibu ketika ingin mendapatkan keturunan yang mulia, ternyata itu kunci utamanya dari dorongan hati yang kuat. Ketika seorang ibu memiliki keinginan dari dorongan hati yang kuat, punya keturunan yang baik, bahkan sampai rela menadarkan anaknya ketika anak itu bahkan belum lahir lagi. Tapi kekuatan keyakinan kepada Allah itu yang menjadi sumber kekuatan seorang Hannah, ibu dari seorang Sayyidah Maryam, yang pada akhirnya Allah tidak hanya mengaruniakan seorang putri yang solehah, tetapi dorongan kuat orang tua itu sampai bisa bikin dapat cucu yang mulia. Cucu yang juga tidak kalah istimewanya. Dan itulah seorang Sayyidah Maryam. Dia bukan hanya lahir dari orang tua yang luar biasa, tetapi ternyata Allah pun istimewakan dia dengan memiliki keturunan dari orang yang juga sangat istimewa, yaitu putranya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Itu kalau diusut atau kita lihat urutannya, nah itu kan buah dari hasil kuatnya niat, kuatnya keinginan besar dari seorang Hannah. Lama gak dapat keturunan, sekalinya dapat gitu ya, sekalinya dapat, waduh senangnya bukan main. Ketika gembira, dia pun tidak lupa kalau nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka ketika dia sadar nikmat itu datang dari Allah, maka dia pun justru mengikhlaskan pemberian Allah kembali kepada Allah. Ini yang jarang banget kita lakukan. Karena kadang-kadang kita ini ketika mendapat nikmat, terutama nikmat yang paling kita inginkan, seringkali justru membuat kita terlalaikan. Pertama dari syukur kepada Allah, selanjutnya mungkin menyadari bahwa apa yang kita genggam tidak sepenuhnya
milik kita, melainkan dia tetap menjadi milik Allah. Luar biasa perjalanan hidup seorang Sayyidatuna Maryam. Ketika sejak kecil dia menjadi pelayan rumah suci. Nah, kita udah uraikan. Sehingga kemudian ujian hidup datang menghampiri, dengan izin Allah dia mengandung tanpa bertemu pria manapun di muka bumi ini. Ini nggak ada lagi Maryam zaman sekarang. Mutlak alal itlak, nggak ada, cuman dia. Karena ayatnya Innallaha astafaki wa taharaki ala nisa'il alamin. Allah memilihmu dan mensucikanmu dari seluruh para wanita yang ada di semesta ini. Berarti hanya dia. Iya. Hanya dia yang diberi keistimewaan, tahu-tahu mengandung tanpa disentuh. Allah beri kepada dia ujian. Ini bukan tiba-tiba kegembiraan. Apalagi di zaman kita aja hari ini. Bila mana ada wanita mengandung tapi tidak berstatus, itu masih dianggap sebuah aib. Iya kan? Masih dianggap sebuah aib. Lah bagaimana ketika di zaman itu, yang bisa dikatakan juga tidak pernah ada ceritanya. Maka na'udzubillah min dzalik, sebagian orang menuduh. Menuduh apa? Bila dia itu dizinahi. Itu daripada kaum Yahudi. Yakinnya kalau dia itu, wah, dia buat gila sama orang. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Islam dengan tegas menyangkal itu. Tidak ada hubungan Maryam dengan laki-laki manapun. Ini menandakan kesucian seorang wanita dengan sifat-sifatnya yang tidak mudah disentuh oleh pria yang bukan muhrimnya. Maka di sini kita juga perlu belajar dari keteguhan seorang Maryam. Dia begitu sangat menjaga diri dan Allah pun menjaga dia melebihi dari wanita manapun yang ada di muka bumi ini. Ketika ujian datang menghampiri, hari demi hari Sayyidah Maryam kemudian mengandung, ya, punya anak nih di dalam perut, kan gak tiba-tiba ringan lenggang begitu aja ya. Setiap orang yang dengan ujian-ujian mengandung itu masing-masing tahu sendiri dah. Itu effort yang luar biasa. Maka kalau mau boleh dibuka, kita sambil mengkaji kisah dari perjalanan proses kehamilannya sampai melahirkannya Sayyidah Maryam. Buka surat Maryam ayat 22. Yang punya HP sambil buka. Karena ini saya tidak tampilkan versi penuhnya. Saya cuma ngutip sedikit. Kita buka surat Maryam ayat 22. Sambilan kita pelan-pelan membuka kisah demi kisah tentangnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahamalathu fantabadhat bihi makanan qasiyya. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Sampai sini dulu. Ketika Sayyidah Maryam mengandung, maka Allah memerintahkan dia untuk mengasingkan diri. Asingkan dirimu dengan kandungan itu di tempat yang jauh. Pergi. Kan kamu itu kena sanksi sosial. Dihina, dikatain, ya. Macam-macam gitu, omongan-omongan orang.
yang menyakitkan hati dan lain sebagainya. Pergi yang jauh. Bingung dengan kandungannya, disuruh sama Allah. Bukannya pergi jauh karena malu, karena aib, tapi karena entah bagaimana cara menjelaskan kepada mereka yang mungkin kita tahu itu tidak bisa dijelaskan saat itu. Maka kemudian hari demi hari dilalui oleh seorang Sayyidah Maryam, seorang diri. Ini saya mau ingetin kepada ibu-ibu, apalagi anak-anak muda wanita hari ini. Kamu ketika hamil, gitu ya, ketika hamil, justru sebetulnya paling menjauhi diri dari kerumunan itu paling ampuh dan paling baik untuk proses selama mengandungmu itu. Kenapa? Karena apa yang kamu kandung, walaupun anaknya masih di dalam janin, di dalam perut kita, dia itu menyaksikan segala apapun yang kita alami dan kita lihat oleh mata kepala kita. Kalau kita hari itu bisa melakukan hal-hal baik dan mencerminkan hal-hal baik, maka janin itu secara otomatis belajar dari hal-hal baik itu. Tapi kalau ternyata yang kita lakukan sebalik daripada itu, ada hal-hal buruk, nah itu nggak perlu dipertegas, nggak perlu nunggu lahir. Dari awal kandungan dia sudah mengerti semua itu, dia udah paham. Ibunya pergi kemana, duduknya di mana, nongkrongnya sama siapa, apa aja aktivitas dan kegiatannya, itu anak udah paham semuanya, tanpa terkecuali. Nah ini sama Allah suruh jauhin. Ketika proses persalinan mau dia lakukan, maka seperti pada umumnya wanita-wanita lainnya, sakit perutnya. Makanya dibilang fa'ajahal makhad. Ketika rasa sakit akan melahirkan itu membuat dia betul-betul lemah, tak berdaya, sampai membuat dia itu mau tidak mau bersandar. Bersandarnya kemana? Ke pohon kurma. Ibu pernah pergi ke Arab? Ada yang pernah umroh? Yang gak pernah umroh juga pernah lihat di sosial media pohon kurma? Kita kebayang tuh, ketika itu Sayyidah Maryam bersandar. Dia betul-betul menyandarkan tubuhnya, dirinya yang mengandung besar itu, di pohon kurma. Pahami kata-katanya. Qalat, ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Bayangin Bu, sempet-sempetnya kita menemukan kalimat dari seorang Sayyidah Maryam. Dia berkata apa? Alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini, dan aku menjadi orang yang tidak diperhatikan dan dilupakan oleh orang-orang. Ada sedikit rasa keputusasaan. Itu psikologi wanita, perempuan, karena dia manusia juga. Walaupun dia sosok wanita hebat, dia dengan keluhuran dan kebaikan-kebaikannya, Allah melihat betapa letihnya dia dengan kandungannya itu, sampai membuat dia berkata, coba saya ini gak hidup, saya mati aja sebelum ini. Atau mungkin mendingan saya jadi orang biasa, yang dengan nama saya ini kemudian terabaikan seiring berjalannya waktu, aku dilupakan oleh semua orang. Itu kata-kata terucap oleh seorang Sayyidah Maryam. Berarti Bu, kalau tiba-tiba ada dari kita dengan sebegitu keterputusasaannya, kita perlu merefleksi diri kita, belajar dari ketika orang-orang solehah ini merasakan juga di titik terendahnya. Dia bukan mau bilang mending saya mati, dia cuma ngomong coba saya mati dari sebelum ini. Saya kagak ada. Kalau kita hari ini ngomongnya apa? Rasanya mau mati, pengen mati gitu ya. Kalimatnya apa? Ya laitani mittu qabla hadza. Coba saya ini nggak pernah ada sebelum kejadian masalah-masalah ini, saya mati aja kemarin ini. Atau saya jadi orang yang terlupakan, nggak diingat oleh siapapun juga gitu. Karena dari besarnya
celaan, hinaan, dorongan kata-kata manusia ketika itu di zamannya. Subhanallah. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan dia seorang diri. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fanadaha min tahtiha alla tahzani. Tiba-tiba malaikat Jibril berseru. Dia pergi naik di gunung nih. Malaikat Jibril menyeru dia dari tempat yang rendah, bawah. Jangan kau bersedih hati. Jibril bilang, jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Kata malaikat Jibril bilang dalam ayat ini, disampaikan, jangan sedih, Allah telah menjadikan anak sungai ada tepat di bawahmu. Kebayang ada pohon kurma, ya, bisa bayangin adegannya. Ada pohon kurma. Tadinya harusnya kalau ada pohon kurma itu adanya hamparan pasir Sahara. Tapi Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan hambanya. Makanya dibilang sama siapa? Jibril, Allah tahzani, jangan sedih. Allah sudah nyiapin anak sungai di bawah kakimu itu. Maka disitulah kita bisa bayangkan ilustrasinya. Tepat di mana Sayyidah Maryam ada, di situ ada pokok kurma, di bawah daripada kakinya itu, di bawah dia itu ada anak air sungai yang mengalir. Di mana Sayyidah Maryam melahirkan? Di situ. Sebagian ulama mengatakan orang baru belajar melahirkan pakai air era kita hari ini. Ternyata era melahirkan dalam air itu sudah ada sejak abad itu. Sejak saat itu Sayyidah Maryam melahirkan Nabi Isa di situ. Orang bilang lahiran di air aja, biar kagak sakit katanya. Kan gitu. Kita pikir itu pinternya orang Barat menemukan penemuan ini. Orang Barat pinter-pinter ilmunya, lalu lupa di Al-Quran sudah lebih dulu disampaikan perihal ini. Hal-hal ini udah disampaikan dulu Sayyidah Maryam kayak gitu. Maka dari situ subhanallah dengan ketidakberdayaan, bayangin sudah proses melahirkan, sudah proses bersalin, berarti kan anaknya sudah ada, dan dia melakukan itu seorang diri. Jadi kalau perempuan-perempuan hari ini selalu bilang, aku merasa sendiri, malu dia sama Sayyidah Maryam. Malu. Sayyidah Maryam sanggup melalui fase itu. Dia menjalani semua garis ketetapan hidup yang Allah tetapkan kepada dia dengan besar hati. Dia urus putranya dengan sepenuh hati. Ketika itu dengan segala ketidakberdayaannya, kelemahannya, Bu bayangin aja orang baru ngelahirin gitu ya. Badan lemes, capek, katanya tulang-tulang katanya pada itu. Pada remuk semua berasanya. Wallahu alam, apapun yang dirasa bagi orang-orang yang sudah melahirkan. Apa kata Allah? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Allah tetap suruh. Apa yang Allah suruh? Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu. Ibu pernah lihat pohon kelapa kalau di kita ya? Atau pohon sawit kalau di kita. Bisa kebayang gimana kita goyangin pohon sawit? Hah? Bisa kita bayangin? Goyangin pohon sawit tuh gimana? Atau yang pernah ke Arab goyangin pohon kurma, mau digoyang pakai tenaga effort lagi kayak gimana? Nggak jatuh, saya jamin itu kurma. Nggak jatuh. Ibu mau sekuat apapun pohon sawit mau digeger-gegerin kayak gini, nggak jatuh tuh sawit, nggak jatuh. Subhanallah. Kenapa Allah suruh? Allah bisa dengan izinnya kalimat kun fayakun. Nggak usah pakai capek-capek. Toh buktinya Allah sudah buatkan mihrab, makanan datang dari situ nggak perlu capek-capek. Selalu datang rezeki dari Allah, kan gitu. Tapi kenapa ketika proses ini Allah mau ngajarin kita untuk bangkit. Dan semua itu nggak tiba-tiba bisa, melainkan semua itu perlu usaha. Allah ingin setiap dari kita tetap menunjukkan kadar ikhtiar,
daripada cuman jadi orang yang mengeluh aja. Ngeluh aja, ikhtiarmu mana? Orang habis melahirkan, Sayyidah Maryam melahirkan di tengah-tengah kesendirian. Baru lahir anaknya, sama Allah diperintahin, wahuzzi, goyangin tuh pohon korma. Gimana ngebayangin goyanginnya itu gimana? Ya, gak peduli mau digoyanginnya sekenceng apa, seperti apa. Allah itu hanya melihat kadar ikhtiar. Urusan selanjutnya urusan aku, kata Allah. Kita jangan besarin ngeluhnya, tapi besarkan ikhtiarnya. Kalau sudah ikhtiar, jangan ngatur dan sok mengatur Allah dengan istilah aku sudah begini, sudah begitu, kok aku belum dapat ini, dapat itu. Kata Allah, tugasmu berusaha, adapun pembagian-bagian itu adalah urusanku. Maka Sayyidah Maryam begitu diperintah wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati, perhatiin, tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Begitu digoyangin apanya? Digoyangin pohon kurmanya. Allah lah yang kemudian mengambil alih. Apa yang Allah ambil alih? Disinilah peran Allah. Kata Allah, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Rutaban janiyya, bahasa Arab kurma tamrun. Rutab berarti kurma baru-baru matang tuh. Ada kalau di Arab kita nemuin kurma warnanya kuning-kuning. Ya, warnanya kuning-kuning. Kurmanya belum kering, masih basah. Inilah yang membantah argumen yang menyatakan Nabi Isa lahir ketika Natal. Karena tidak ada kurma itu matang, kurma itu berbuah seperti itu ketika musim dingin. Ini kata Syekh Sadat. Syekh Didat bilang, ini membantah argumen yang memberitahu kepada kita pemahaman bahwa Nabi Isa lahirnya ketika musim dingin. Karena Al-Qur'annya bertentangan. Kurma itu matangnya ketika musim panas. Gitu. Kurma matangnya gitu. Singkatlah bahas masalah itu, nggak jadi urusan kita, tapi ini cukup buat ibu-ibu paham. Jadi Sayyidah Maryam diminta menggoyangkan pangkal pohon kurma. Allah yang mengatur berapa butir kurma yang jatuh untuk dimakan. Saya yang kasih kamu makan, tapi yang harus gerakin pohon kurmanya siapa? Kita. Kita jangan kayak siapa? Jangan kayak raja. Dengan istilah maunya didatangi kurmanya, nggak mau usaha, nggak mau apa, pokoknya waktunya dikasih, waktunya diberi. Enggak, Allah ngajarin sesuatu di sini. Fakuli washrabi wa gharri aina. Maka makan, kata Allah. Washrabi, minum. Ada apa nih? Wa gharri aina. Di sini ada tambahan dari Allah, bersenang hatilah engkau. Ada yang tahu penyakit sekarang namanya baby blues? Ada yang tahu? Baby blues itu apa? Seorang wanita yang mengalami perubahan mood ya, hormon. Atau mungkin apalah istilahnya itu setelah melahirkan. Dia tiba-tiba jadi perempuan yang kaget. Kemarin gak dengar suara bayi, tentu jadi dengar suara bayi. Kemarin tidak tiba-tiba ngerasa harus ngurusin ini dan itu, ngurusin makan anak bayi, ngurusin nyusunya. Setiap tiba-tiba 15 menit sekali nggak. Kemarin masih santai gitu ya. Terus tiba-tiba ada tanggung jawab kayak gini dan gak bisa ngelak.
Kamu harus laluin itu, kamu harus terima itu. Nah, disinilah ternyata Islam sudah lebih dulu membahas ini. Ketika orang baru melahirkan, apa yang perlu dijaga? Pertama yang dijaga makannya, minumannya, suasana hatinya. Jadi hal ini udah dibahas sama Islam. Habis ngelahirin, makan yang benar, minum yang benar. Karena kamu ada perubahan apa? Perubahan psikologi, perubahan keadaan dari hari-hari yang biasa kamu lalui. Semuanya itu kan berubah. Ada mungkin keadaan kita lagi nifas. Hormon yang lagi nggak stabil itu mempengaruhi bagaimana perasaan kita. Disinilah kalau boleh jujur peran suami, keluarga, bagi mereka yang harus telah melahirkan itu sangat-sangat betul-betul harus diperhatikan. Lagi-lagi saya ingin sangkal dan saya ingin bantah. Dikira pemahaman tentang baby blues atau perhatian tentang ibu hamil itu datang dari barat. Saya tegaskan lagi, Al-Quran sudah lebih dulu ngajarin hal ini, tapi jarang ada yang mengkajinya. Ada yang mengkaji hal ini. Saya punya guru, beliau itu ada satu program. Di antara program sedekah beliau itu adalah program sedekah memberi hati kambing dan daging kambing untuk wanita yang baru melahirkan agar asupan makannya sehat dan janinnya ya atau anaknya yang dilahirkan itu dapat nutrisi serapan ASI yang sehat. Ini guru saya tinggal di mana? Itu di Hadramut, kota pelosok, negeri terbelakang, tidak seperti negara-negara modern hari ini. Kata netizen kalau lagi ngelihat treat-treatnya orang barat untuk pelayanan wanita-wanita melahirkan, katanya enak banget rumah sakit di luar sana. Ibu-ibu melahirkan boleh makan sushi, boleh makan ini segala sesuatu yang menarik perhatian dia dan keinginan dia. Enak banget. Jujur ya Bu, yang ngomong enak itu ibu egois. Kenapa? Dia cuma mikirin nutrisi yang enak bagi dia, menurut dia. Enak di lidahnya, tapi belum tentu kaya nutrisi untuk tubuhnya. Padahal dia itu habis melahirkan darah banyak kebuang, tenaga banyak terkuras. Kalau diajarin makan-makan sehat seperti orang tua kita macam-macam, ada ramuan ini, ramuan itu, minum ini, minum itu ya. Kata orang zaman sekarang ribet banget, enggak betah, enggak mau gitu. Padahal orang-orang tua dulu ini lagi make ilmu dulu. Itu nutrisi dia tahu dibutuhkan oleh dirimu dan juga anak yang harus kau susui. Makanya penyakit orang sekarang, apalagi mohon maaf anak-anak generasi sekarang, itu problem pertama pasca melahirkan, air susu yang susah keluar. Kenapa sumbernya? Ya pola makan berantakan. Sudahlah waktu hamil makannya gak dijaga, begitu proses melahirkan pun acuh-acuh juga sama apa yang mereka perlu berikan asupannya, yaitu anak-anaknya. Allah suruh Sayyidah Maryam, fakuli washrabi wa gurri aina. Suruh apa tuh? Suruh sejukkan mata, senengin hati, bahagiain diri. Jangan cari yang bikin mumet-mumet. Jangan cari yang bikin sumpek, tapi cari yang bikin senang. Cari apapun itu. Kemudian fa imma tarayinna minal bashar ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sawma. Allah kemudian berkata, kalau kamu melihat seseorang, ada orang yang kamu lihat lewat lalu lalang di sekitarmu, dan orang itu misalnya ngajak kamu bicara atau apa, Allah suruh faguli inni nadartu lirrahmani sawma. Apa yang Allah suruh sampaikan kepadanya,
kamu sedang berada di dalam nazar berpuasa bicara dengan manusia. Saya nggak mau ngomong sama siapapun karena saya lagi nazar sama Tuhanku, tidak berbicara dengan manusia manapun. Berarti ini ilmu. Kalau kita lagi dalam hujatan, padahal kita nggak ngelakuin itu ya, fitnah, padahal kita nggak melakukan itu, tudingan, padahal kita tidak berbuat itu. Solusinya apa sih? Solusinya itu bukan sibuk mengklarifikasi. Sebenarnya solusinya itu diam saja sudah cukup. Orang ngomong aja biarin, karena orang tahu nggak, diamnya dia itu makin bikin kesel yang ngomongin. Ditungguin balesannya nggak bales-bales. Ditungguin jawabannya nggak jawab-jawab. Ditungguin tuh klarifikasinya nggak juga klarifikasi, capek sendiri. Tapi kalau kita jadi orang sibuk mengklarifikasi ke sana sini, yang diketawain itu kita sendiri. Karena apa? Berita yang pertama nyebar sudah berita fitnah duluan. Orang kedua selalu akan paling disalahkan. Yang benar yang nyebarin fitnah. Jadi kasih ruang. Biarin dulu nih berita, terserah kamu mau ngomong apa. Habisin aja dulu sampai kenyang. Biar cukup orang puas ngomong. Ngomong sampai cukup, sampai puas. Karena orang yang datang kedua mau klarifikasi, keraguan sudah muncul. Benar apa enggak nih ya? Benar apa tidak nih ya? Nah, orang ngomong gitu. Sayyidah Maryam diajarin sama Allah, ambil jeda. Jangan jawabin siapapun yang ngajak kamu ngomong. Kalau kita di status lain, di WhatsApp lain, di telepon lain, ketemu lain, mau ngapain? Klarifikasi nggak habis-habis. Cari pembenaran ke sana sini. Nih belajar dari Sayyidah Maryam. Ketika dia sudah bersalin, sudah pun berusaha untuk menguatkan diri, maka kedengaranlah oleh orang-orang sekitar kalau dia ini sudah melahirkan. Berbondong-bondong kaumnya datang. Rame nih bawa. Maka Sayyidah Maryam pun memegang bayi itu dibawa. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad jitti syai'an fariya. Kaumnya datang, Sayyidah Maryam pegang dengan apa? Sambil digendong, orang-orangnya ngomong gini, "Hei Maryam, kamu ini ya sungguh telah membawa sesuatu yang mungkar." Kira-kira kronologinya kalau orang-orang sekarang gini nih. Datang rombongan, "Hei Maryam, kamu dia kurang ajar, udah ngelahirin orang sial." Udah ngelahirin anak sial, perbuatanmu itu mungkar. Udah semuanya udah ngamuk-ngamuk kayak gitu. Kan tadi lagi apa kata Allah? Suruh jangan ngomong. Ya ukhta Harun. Ada orang yang ngomong, "Makana abuki imra'a sau'in wa makanat ummuki baghiya." Wahai saudaranya Harun. Loh, bukannya Sayyidah Maryam anak tunggal? Kok dipanggil saudaranya Harun? Lagian kalau diukur Sayyidah Maryam sama Nabi Harun, beda zaman, beda abad. Jauh. Kok bisa disebut dengan ukhta Harun, saudaranya Harun? Ini ibu-ibu biar kagak bingung. Seumpamanya saya bilang, saya punya kebetulan kepala daerah, anggap misalnya. Kepala daerah itu zolim banget sama rakyatnya. Zolim banget sama orang-orang yang ada di sekitar desanya. Zolim banget sama orang-orang yang ada di sekitar daerahnya. Saking zolimnya sampai saya ngomong gini, itu bapak kayaknya saudaranya Fir'aun deh. Pernah nggak dengar bahasa kayak gitu? Iya. Kamu nih ada hubungan apa sama Abu Jahal ya? Oh kayaknya kamu sama Abu Jahal itu ini banget. Mirip banget secara sifat-sifatnya ya gitu ya. Ada peribahasa. Allah memberi perumpamaan kepada ya ukhta Harun. Kepada sosok seorang Sayyidah Maryam, ada apa di balik perumpamaan atau kata-kata itu, panggilan itu?
Wahai saudaranya Harun. Nabi Harun itu punya sifat lembut banget. Lembut. Dan ternyata kelembutannya seorang Sayyidah Maryam itu sampai diberi perumpamaan seperti kelembutannya Nabi Harun. Jadi kayak kita ngelihat ada orang wataknya nggak bagus, kita anggap saudaranya Fir'aun. Atau ada watak orang nggak bagus, kita anggap ini kayaknya turunan Dajjal, umpamanya gitu. Nah ini ketika ada orang baik, ya dianggap begitu. Ada ini siapa? Saudaranya Harun. Saudaranya sosok orang yang baik, orang yang mulia. Maka yang diambil itu bukan tentang saudara yang dimaksud, tapi sifat dari sosok itu. Sifat yang diambil. Maka Allah bilang, ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, makana abuki. Ini orang ngomongnya, wahai saudaranya Harun, kamu ini kan lembut ya, ibaratnya. Kamu lupa kalau ayahmu itu bukan orang yang buruk. Ayahmu itu bukan preman. Ayahmu itu bukan orang-orang yang rusak, bukan orang sembarangan. Wa makanat ummuki baghiya, ibu kamu itu juga bukan ibu tunasusila. Ibumu bukan ibu-ibu yang ngaco. Kamu nih dari keluarga baik. Kok bisa kamu tuh kayak gini? Ada yang ngomong kayak gitu. Jadi secara ada yang menghujat, ada yang ngomong dengan peribahasa melas. Kamu tuh kok bisa? Kamunya segini baik, segini bener. Bapakmu tuh orang baik, ibumu orang baik, kok kamu begini? Kalau orang sekarang kena mentalnya kayak apa? Tapi ya Allah kasih perumpamaan dari segala sisi. Orang datang menghujat. Orang datang mengomentari. Nah, di sini juga menguatkan kita. Oh ternyata memang Sayyidah Maryam itu dari keluarga baik-baik. Ayahnya dikenal oleh orang sekitar baik, ibunya juga baik. Dan itulah juga kenapa di Al-Quran ada surat Ali Imran. Nah Ali Imran ini siapa? Imran itu siapa? Ayahnya Sayyidah Maryam. Ali Imran keluarga Imran, termasuk di situ ibunya. Ini keluarga sekeluarga orang baik. Baik semua. Dibilang, kamu kok bisa segitu teganya? Dari banyaknya orang yang ngomong, ya, orang yang nyindir, orang yang nyinyir, fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallima man kana fil mahdi sabiyya. Maka Sayyidah Maryam cuma ngasih isyarat, ngasih nunjuk ke bayi yang digendong ini. Gak usah ngomong kan kata Allah, tunjuk aja bayi. Mereka nyaut, makin kesel. Ngomong kagak, nyaut kagak. Cuman nunjuk doang. Ibaratnya kayak kita diajak ngomong, kamu tuh jangan begitu orangnya. Kamu tuh gini, orang lagi menggebu-gebu ngehujat kita cuman ngasih isyarat. Makin kesel gak yang ngomong? Begitulah kira-kira orang-orang yang ketika itu sedang menghujat Sayyidah Maryam. Dengan hujatan demi hujatan dia cuma ngasih isyarat. Anak yang digendong. Fa asyarat ilaih. Mereka bilang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Gimana ngajak ngomong bayi yang masih dibuai, masih digendong? Kamu ada otaknya gak sih? Masa kita suruh nanya sama anak orok, anak kecil gitu misalnya, yang udah jelas-jelas ngomong aja belum, bisa aja cuma nangis. Masa kamu suruh kita tanya ke dia? Tiba-tiba dari gendongannya Sayyidah Maryam ini, bayi kecil Nabi Isa berkata, bicara, ngomong, qala inni Abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Ini bayi ngomong, aku adalah hamba Allah.
Aku diberi kitab Injil, dibilang, dan aku akan diangkat menjadi seorang nabi. Terkejut mereka semua. Kok bisa ada seorang bayi kecil yang masih digendongan ibunya, kok bisa ngomong? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Lanjut. Dan dia menjadikanku seorang yang diberkahi, kata Nabi Isa. Aku akan jadi orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Kemanapun aku singgah, tempat yang ku singgah dan ku ada, akan selalu diberkahi. Terus apa? Apa sampai di situ? Wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dan dia juga Allah yang memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat, juga menunaikan zakat selama aku hidup. Lah, sholat sama zakat bukannya untuk umatnya Nabi Muhammad. Nah, kok di sini bisa ada zakat, sholat, puasa itu dari dulu sudah ada di setiap nabinya, tapi teknis pengerjaannya yang berbeda-beda. Jadi zamannya Nabi Adam sholat teknisnya gimana? Sholat beda-beda tuh. Kita nggak usah sampai capek-capek belajar teknis sholatnya Nabi Adam. Kita belajar teknis sholat umat Nabi Muhammad aja masih terbengkalai. Jadi dari zamannya nabi-nabi terdahulu itu syariat sholat sudah ada, syariat zakat sudah ada, tapi teknis pelaksanaan yang berbeda-beda, Bu. Dan di situ Nabi Isa menyampaikan, Allah memerintahkan kepadaku untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat selama aku wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dia juga yang berbakti, aku ini lahir menjadi orang yang berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Nah, itu bayangin. Nabi Isa sejak awal sudah mengingatkan kepada mereka, aku ini diajar untuk bakti sama orang tua. Aku juga diajar untuk apa? Untuk tidak sombong. Dan aku bukan orang yang celaka. Kan tadi dibilang celaka kan? Oh, ini anak sial, anak durhaka, anak gak bener, anak. Dijawab semuanya. Yang jawab bukan Sayyidah Maryam, tapi yang jawab adalah Nabi Isa. Sampai kalimat wassalamu alayya yauma ulitu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera semoga dilimpahkan kepadaku pada hari apa? Pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan. Ini ayat kembali ngingetin sama kita. Inilah Isa ibnu Maryam yang namanya nisbat nasab kembali kepada sang ibu, karena memang dia tidak berbapak. Bukan berarti dia itu yang dikatakan oleh orang-orang Nasrani anak Tuhan. Itu bertentangan dengan pahamannya kita. Jelas-jelas di sini diberitahu, Allah sejak awal sudah menurunkan ayat Qul huwallahu Allahu samad lam yalid. Kalau dari kisah yang tadi kita ambil, Sayyidah Maryam itu dilahirkan oleh ibunya Hana. Kalau dia mau jadi Tuhan, gimana cerita? Kalau misalnya tadi Nabi Isa alaihissalatu wassalam diaku sebagai Tuhan, gimana cerita? Loh, dia juga dilahirkan. Dan disitulah menjadi kekuatan juga bagi kita semua, bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan iman kita tidak perlu diragukan. Tumbuh Nabi Isa di bawah cinta seorang wanita yang luar biasa, Sayyidatuna Maryam radhiyallahu ta'ala anha ardhaha ini alaihassalam. Sayyidah Maryam
melahirkan Nabi Isa dengan cobaan yang tentu bukan hanya dengan seketika itu orang kemudian terima. Oh tidak, ya Allah, ada yang ngangkat, jadi kelompok ini jadi terpecah. Ada golongan yang begitu sangat merendahkan mereka, ada golongan yang begitu sangat menjunjung mereka. Sampai junjungnya itu lebih daripada manusia biasa. Diaku sebagai Tuhan. Belum selesai ujiannya. Ketika dia dijatuhkan, nah ini bagian yang menjatuhkan siapa? Kaum Yahudi menjatuhkan. Adapun kaum Nasrani menjunjung tinggi kedudukan mereka. Yang di tengah-tengah yang benar-benar jadi pengikut Hawariyun bisa terhitung sedikit jumlahnya. Jadi kalau Nabi Muhammad ada sahabat, Nabi Isa ada siapa? Namanya Hawariyun. Al-Hawariyun itu pengikutnya Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Maka setelah itu Sayyidah Maryam dengan kesabarannya, tanpa membela diri, bersusah payah gitu ya. Tapi Allah sudah mengajarkan dia terlebih dahulu untuk cukup bungkam, biarkan bayi ini yang menjawab semua tuduhan-tuduhan mereka. Bu, kita kalau difitnah, Ustazah ini perlu diklarifikasi karena tuduhan ini tidak benar adanya. Kalau menyangkut pribadi, gitu ya, nyangkut pribadi, sejatinya diem pun lama-lama Allah sendiri yang bisa putihin nama kita dan bersihin. Kita nggak perlu klarifikasi, nggak mau klarifikasi juga nggak ada kewajiban, karena orang yang nungguin klarifikasi kita cuman orang yang fudul sama hidup kita. Kalau dipikir-pikir, kenapa hidup kita harus jadi tontonan publik? Kenapa hidup kita harus jadi komentar tetangga? Kenapa hidup kita harus jadi komentar se-RT? Ada pentingnya apa kehidupan kita? Beda sama orang yang memang seneng kalau hidupnya itu dibicarakan orang. Malah kalau nggak ada yang bicarain kehidupan dia, frustasi dia. Naudzubillah min dzalik. Tapi di sini orang-orang luhur lebih senang hidupnya itu bukan hidup yang dijadikan tontonan publik. Belajar dari kita hari ini yang tidak bisa terlepas dari apa, ibu-ibu? Daripada sosial media. Setidaknya sosial media kita itu jangan dijadikan betul-betul informasi kepribadian hidup kita. Informasi pribadi-pribadi kita. Saya suka bingung sama orang itu yang sampai bisa memvideokan kamar tidurnya. Bingung saya. Kadang-kadang yang lebih saya bingungin yang nonton. Lebih bingung lagi saya. Segitu pentingnya mau nonton rumah orang. Segitu pentingnya kamu mau nonton kegiatan hidup orang. Segitu pentingnya kita sampai rela habiskan waktu kita untuk nonton orang situ rumahnya. Mau rumahnya sebesar istana Namrud lagi. Gitu loh. Itu bukan sesuatu yang patut menjadi apa? Menjadi inginnya kita untuk melihat. Orang tuh nunjukin yang enak-enak. Lagi pergi yang ditunjukin pemandangan, oh iya kayak seneng. Belum nyampe ke sono, lihat deh. Biar bisa syukur, oh di negara lain bentukannya begini. Tapi hal ihwal kehidupan pribadi seseorang. Sampai rumahnya, kamarnya, kamar mandi dong, spill. Kalau set rumah orang mau dilihat juga. Subhanallah. Meminta sepil kamar mandi orang itu bingung. Orang-orang mulia cenderung namanya tidak ingin terekspos. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Saya nggak lagi ngomong orang mulia dari sisi akhirat doang. Orang yang dimuliakan oleh dunia aja. Dunia hari ini membesar-besarkan nama tokoh-tokoh dunianya. Ada nggak kehidupan mereka yang dipublish?
Ada orang kaya banget tuh di India. Paling kaya mungkin bisa dibilang hampir top, mungkin top one orang paling kaya sedunia dia. Mana pernah bagi-bagi informasi lagi main sama cucu. Gak pernah dia tiba-tiba bagi informasi kalau dia itu barangkali mungkin lagi ada pesta keluarga. Dia bikin pesta besar-besaran aja, itu kamera tertutup. Orang makin tinggi kedudukannya, makin tertutup hal ihwal dari pribadinya. Makin tertutup dari segala sesuatu yang menyangkut dirinya, makin gak mau. Kamu cari pembisnis manapun, gak ada yang tiba-tiba kamu temuin tiba-tiba sosial medianya puluhan juta. Gak ada. Mereka justru ingin paling jauh dari kamera. Ingin paling jauh dari sorotan. Paling jauh. Lah kita belajarlah sedikit-sedikit. Dari tokoh-tokoh istimewa ini, kita gak pengen jadi orang yang selalu jadi bahan ocehan dan bahan tontonan mereka. Maka kalau kamu suka ditonton, tontonin yang baik-baik. Kalau kita suka ditonton yang baik-baik, belajar dari Sayyidah Maryam. Peduli apa dia mau urusan-urusan orang. Segitu dihujat, segitu dihina, segitu diasingkan, segitu segitu disalah-salahkan. Tapi dia hanya peduli mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi hamba Allah yang taat pada aturan dan pada perintahnya saja. Siangnya berpuasa, malamnya beribadah. Jadi di dunia ini Bu ada 3 tempat mulia. Pertama itu masjid. Sebagaimana Al-Quran menyampaikan, masjid. Ini masjid yang kita duduk ini tempat mulia. Makanya kan di masjid ini dianjurkan hanya untuk orang ibadah aja. Kedua, musola. Nggak semua orang bisa bangun masjid, tapi setidaknya orang-orang bisa bangun musola. Paling nggak musola untuk di rumahnya. Musola, tempat sholat. Itu disebut dengan musola. Yang ketiga, mihrab. Lah mihrab itu apa? Loh di sini memang jarang ada mihrab. Ini contoh. Ini mihrab Ustaz, bukan ini mimbar. Ini mimbar. Ini kurang lebih biasanya mihrab ini ukurannya tidak sebesar ini. Mihrab lebih kecil, cukup untuk tubuh kita sholat di dalam situ. Itu disebut namanya mihrab. Jadi kalau ibu-ibu lihat suatu saat gitu ya, barangkali ziarah atau barangkali kemana, karena tempat mihrab itu paling banyak setahu saya di Hadramut. Nanti ada nemu nih, nggak sebesar ini space-nya, kecil. Itu biasanya ngepas sama badan orang yang ibadah di situ. Jadi tiap orang punya mihrab. Ada satu mihrabnya, ini mihrabnya fulan. Dia kalau ibadah di situ. Bid'ah, Nabi nggak punya mihrab. Gimana bid'ah Sayyidah Maryam punya mihrab, ngomongin mihrab dari abad kapan, baru ngomongin bid'ah sekarang. Gitu. Itu mihrab dari zamannya Sayyidah Maryam. Dari mana dibilang mihrab itu mendatangkan keberkahan? Dari mana? Buktinya. Kita mundur sedikit dari kisah Sayyidah Maryam ketika Nabi Zakaria masuk menemui Sayyidah Maryam. Karena kan masuk menemui Sayyidah Maryam, ayahnya meninggal di wakafalah Zakaria. Ketika ayahnya Sayyidah Maryam wafat, diuruslah dia oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria menghampirinya, falamma dakhala 'alaiha, tiap kali masuk akan ditemukan dia berdiri sedang sholat di mihrabnya. Lagi ibadah. Dan tiap kali masuk ditemukan ada makanan, ada buah-buahan selalu di dalam mihrabnya. Ada makanan situ. Sampai Nabi Zakaria nanya, "Anna laki hadza? Kamu dapat ini dari mana?" Itu
Bukan Nabi Zakaria nggak tahu kalau dapatnya dari Allah, tahu, tapi kayak kok bisa? Tiap kali masuk nemuin ada makanan, kok bisa? Dijawab, huwa min indillah, ini datang dari Allah. Kan kurang lebih gitu. Ayat ini datang dari Allah, kata Sayyidah Maryam. Nah, begitu Nabi Zakaria mendapat jawaban pasti dari seorang Sayyidah Maryam, Nabi Zakaria itu cerdas, kemudian mikir, ini bukan tentang rezeki yang datang dari Allah begitu saja. Ada yang beda dengan mihrabnya Maryam. Berarti ini tentang tempatnya, kata Nabi Zakaria. Wada'a Zakaria rabbah. Begitu Nabi Zakaria nyadar ini mihrabnya seorang Maryam, bukan sembarang mihrab. Sholat dia di situ. Nabi Zakaria sholat di mihrab keponakannya. Wada'a rabbah, di situ dia doa. Doa ngadu kalau dia nggak punya keturunan. Disitulah ketika Nabi Zakaria berdoa, dikabulkan sama Allah dengan dikaruniakan keturunan. Dengan dia punya anak namanya Yahya. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan ada mihrab di tempat tertentu, mihrab itu kebetulan punya tokoh orang soleh, orang ini ya, itu sholat di situ, ngambil ibaratnya mau numpang doa di situ, nggak salah, karena kita nggak pernah tahu di tempat sholatnya orang soleh itu apa saja yang Allah turunkan di situ gitu loh. Jadi ini bukan lagi tentang, oh iya rezekinya kita tahu, kok bisa? Kamu selalu dapat itu karena dia nggak pernah beranjak dari mihrabnya. Sholat gak henti, puasa gak henti, sampailah di situ Sayyidah Maryam wafat dengan penuh kemuliaan. Dalam suatu kisah dikatakan dia pergi bersama anaknya Nabi Isa, pergi ke pegunungan, menetap di situ untuk beberapa waktu. Bercerita Nabi Isa bilang, ini sebentar lagi waktunya berbuka, kayaknya saya harus turun ke bawah untuk mengambil beberapa menu untuk kita berbuka. Ada sayuran, ada kubis, ada apa, saya turun dulu, izinlah sama ibunya, mau turun mengambil makanan untuk berbuka. Ketika Nabi Isa turun, tiba-tiba Sayyidah Maryam yang sedang ibadah didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Ketika Israel datang, Sayyidah Maryam nanya, kamu ini siapa? Kenapa ketika kamu datang aku gemetar? Dijawab oleh Israel, aku adalah utusan Allah, malaikat pencabut nyawa. Katanya Sayyidah Maryam, apakah Allah ingin mengambil nyawaku sekarang? Iya. Boleh tunggu, anakku sedang pergi ke bawah mengambil beberapa menu makan berbuka, agar aku bertemu dulu dengan dia, lalu aku menunaikan apa yang Allah mau dariku. Apa kata jawab malaikat Israel? Saya ini utusannya. Bila datang waktu perintahnya, aku tidak bisa menunda atau mempercepat. Kalau Allah bilang cabut, ya cabut, kata malaikat Israel bilang. Maka di situ Sayyidah Maryam menghela nafas, lalu dia katakan, kalau begitu silahkan lakukan apa yang perlu kau lakukan. Maka dicabutlah nyawa Sayyidatuna Maryam dalam keadaan penuh dengan iman, penuh dengan kemuliaan. Dengan sepanjang hidupnya dia menjaga kesucian dan Allah memuliakan dia. Ya kan gitu, Allah tinggikan kedudukan dia. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Malaikat sudah pernah bilang, Jibril berkata kepada Maryam, Allah telah memilihmu, mensucikanmu, melebihkanmu dari seluruh wanita yang ada. Disinilah setinggi apapun dia, ketika dia pun tetaplah manusia, maka dia pun pasti akan kembali kepadanya.
Maka diambillah nyawa seorang Sayyidah Maryam ketika itu dalam berpuasa, Masya Allah. Wadianya dalam keadaan beribadah. Setelah meninggal dunia kembali Nabi Isa. Setiap kali Nabi Isa begitu datangnya bawa, dia lihat ibunya lagi ibadah. Dia nggak tahu kalau ibunya meninggal. Dia ucapin salam, tapi nggak nyaut, maka ditinggal orang ibadah. Sampai lewat batas waktu berbuka, sampai malam Nabi Isa kembali menyapa, tapi nggak dijawab juga. Tumben. Tapi mungkin asyik dalam ibadah atau terlalu letih sampai dia pun ketiduran. Barulah Nabi Isa kemudian menghampiri dan mendekati ketika fajar terbit. Lalu dia menyadari wafatlah ibunya, betapa sedihnya Nabi Isa di situ, dan dia berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keindahan. Dan kita di sini yang mengambil daripada inspirasi dari kehidupannya, justru menjadikan pelajaran, akankah kematian kita pun seindah seperti tokoh-tokoh wanita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah pun karuniakan kepada kita wafat yang husnul khatimah, wafat di dalam keadaan yang terindah, tentunya dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Maka ingat, dari sekian banyak hikmah yang kita dapat petik selama kita mempelajari kisah hidupnya seorang Sayyidah Maryam, maka penting kita sama-sama mengingatkan poin pertama adalah betapa sucinya hati seorang Sayyidah Maryam, yang mengingatkan kita bahwa kesucian hati dan kehormatan itu lebih mulia daripada kedudukan dunia manapun. Siapapun, apapun kedudukannya, jabatannya dan lain sebagainya, pencapaian-pencapaiannya itu tidak akan dianggap lebih mulia ketimbang seorang wanita yang menjaga kesucian hati dan kehormatannya. Ini adalah modal utama wanita. Ya, bahwa kehormatan kita paling penting untuk dijaga, dan tanamkan ini pun kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Betapa kita sedih melihat banyaknya orang yang mengabaikan ini lantaran menganggap ini sudah lumrah. Naudzubillah min dzalik, hubungan tanpa status. Bahkan kadang-kadang orang lebih merasa nyaman hubungan tanpa status ini, tapi berbuat hal-hal yang tidak dibenarkan. Kita jauhin, wabil khusus para wanita. Jangan mudah terkontaminasi oleh dorongan hawa nafsu sesaat. Jauhin. Kemudian kita pun menyadari dari poin yang kedua selama perjalanan kisah hidup seorang Sayyidah Maryam, bahwa doa orang tua yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang murni dari datangnya hati, itu bisa menyebabkan kesuksesan anak dan melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Ini dari ketulusan hati orang tua dan doa orang tua yang begitu sangat luar biasa. Maka saya tekankan kepada ibu-ibu, ketika ibu-ibu mungkin menemukan kasus-kasus di dalam pribadi kehidupan sendiri itu, anak-anak yang kemungkinan perlu ditangani lebih, anak-anak yang mungkin ternyata menyimpang dari ajaran yang sebenarnya, jangan pernah kurangi kadar doa kita untuk mereka. Karena doa orang tua itu sungguh luar biasa, sungguh hebat. Itu doa-doanya orang tua lah yang membuat kita hari ini bisa sampai pada titik kita sini. Kalau bukan karena doa mereka, kita nggak akan sampai menjadi kita yang hari ini. Jadi doa-doa mereka lah, ketulusan-ketulusan mereka lah yang membuat kita semua bisa sampai seperti ini. Poin yang ketiga, seorang Maryam yang sebegitu dipilih, sebegitu diunggulkan, sebegitu diutamakan oleh Allah, namun tidak membuat dia luput dari godaan dan ujian fitnah. Kesabarannya di dalam menghadapi fitnah itu poin yang harus kita garis bawahi dalam hidup. Sabar yang luas inilah yang perlu kita camkan dan kita sematkan dalam hidup kita. Kadang-kadang ujian kita, ujian-ujian sederhana, mungkin terasa berat bagi kita karena kita belum betul-betul punya panutan. Orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada kita. Nah, hari ini kita lihat, oh ada sosok yang ujiannya jauh lebih berat.
Ini bukan lagi tentang ujian anak yang tidak dengar kata. Ini bukan lagi ujian tentang anak yang mungkin belum bisa menyenangkan hati kita. Atau anak yang masih jauh dari kata berhasil menurut kita. Tidak, ini bukan. Ini ujian bukan sembarang ujian. Juga bukan ujian seperti perbuatan-perbuatan yang disesalkan. Karena nggak sengaja. Karena accident. Kalau orang sekarang bilang. Bukan. Ini di luar daripada itu semua. Tapi dia harus rela, ikhlas, tabah dalam menerima apa yang Allah tetapkan kepada dirinya. Di masa-masa itu tentu bukan juga masa yang enak untuk menjadi orang yang tiba-tiba jadi single parent. Hari ini aja dengan segala kebebasan yang ada, ketika ada seorang perempuan hanya jadi orang tua tunggal, dia bilang gak enak jadi orang tua tunggal. Yang enak itu ketika bersama-sama membesarkan anak, katanya mereka bilang. Saya sepakat, betul. Tapi kita belajar dari kesabaran dia. Sebesar itu sabar dia menghadapi fitnah dan ujian. Karena semua itu dia yakini akan selalu datang pertolongan Allah. Dan kita juga lihat dari poin sepanjang perjalanan hidup betapa besar tawakal dia. Ketika ibadah yang begitu istiqomah ternyata mampu mendatangkan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Jadi Bu, kadang-kadang rezeki itu bukan kita yang menakarnya. Dialah Allah yang sudah menakar jatah kita. Ada waktunya kita akan dapat banyak, ada waktunya kita dapat sedikit. Ada waktunya kita harus mengalami kerugian, kemudian kembali ada waktunya kita mendapatkan keuntungan. Tapi yang jadi persoalan, gak juga harus semua orang tahu akan kerugian kita. Dan sama juga orang tidak selalu harus tahu akan keuntungan kita. Kalau ibu-ibu lagi duduk-duduk kumpul ditanya, alhamdulillah suaminya kerja apa? Gak usah gampang cerita suami kerja apa. Gak perlu mudah berbagi suami kerja apa. Kalau pekerjaan suami bagus, yang dikhawatirkan nanti kena mata. Ada mata hasut yang merasa iri melihat keberhasilan pasangan kita. Kalau juga suami kerjaannya tidak semenggahan, pekerjaannya tidak layak untuk dibanggakan misalnya gitu ya, tidak perlulah juga kita menceritakan kalau itu hanya akan menjatuhkan marwah suami kita. Cukup simpen sendiri. Alhamdulillah suami kerja, ya kerjalah. Padahal di rumah gak keluar-keluar, gak apa-apa. Tapi kita harus tetap jaga marwahnya. Kalau orang ngomongnya suaminya kerja, padahal ada di rumah, biarin. Tapi bagimu dia kerja, ya kan dia ngangkatin ember, nolongin kamu, benerin apa, kan kerja juga itu. Itu marwahnya harus dijaga Bu, terutama depan orang. Nggak usah mudah bercerita, mudah berbagi informasi pribadi, itu nggak usah gampang. Temen akrab banget baru. Tapi buat semua orang cerita suami kerja di mana, wow, orang kan kalau udah dengar, alhamdulillah kerja di mana, mesti jawab lagi, oh, alhamdulillah kerjanya ya betani, padahal punya tambang gitu. Padahal punya, nggak usah, santai aja, alhamdulillah, yang penting doain. Rezekinya biar halal, biar lancar. Gitu. Itu perlu kita jaga. Nah kita lihat sebegininya tawakal. Seorang Sayyidah Maryam itu yakin kalau Allah tidak pernah menyengsarakan. Ada waktunya kita untung, ada waktunya kita rugi. Waktu kita untung sebesar apa porsi kita, katakanlah dalam ingat Allah, dalam bersyukur, dalam kita menggenggam segala itu, kita perlu mengingat gitu. Saya ingat banget Bu, awal-awal dulu kita namanya cari uang gitu ya, cari penghasilan, kita jualan nggak seberapa, tapi berasa kan pakai duit sendiri gitu ya. Terus tiba-tiba di tengah jalan nih ceritanya nih ketipu lah. Ada yang ngambil barang kita dengan ngancurin kaca mobil kita. Yang diambil cakep-cakep. Semuanya benda-benda berharga. Kan emang begitu. Yang diambil cakep-cakep. Nah, ini nih Bu.
Ketika dunia itu terasa begitu sangat ada artinya, maka sebesar itu juga rasa sakit akan menyertai kita ketika kita kehilangan dia. Saat itu kan lagi susah nih nyari. Jadi begitu lagi susah nyari dapat hilang, sakit banget rasanya. Kenapa bisa sesakit itu? Karena dia terlalu berarti sama kita. Padahal kita lupa kalau Allah udah mau ngasih, Allah udah mau beri, yang hari ini kau genggam mungkin bahkan terlihat gak ada arti. Tapi kalau udah Allah yang mau kasih. Jadi rasa sakit kehilangan dunia itu sesuai kadar bagaimana kita itu membutuhkan dia. Nah, ketika rasa butuh itu tidak ada, rasa butuh itu sederhana di hati kita, rasa keinginan itu tidak memuncak pada hati kita, maka rasa kehilangan dalam memiliki itu juga tidak sesakit itu rasanya. Nah ini kan saya kasih contoh, itu waktu itu saya nyari uang lagi sedang susah-susahnya. Nah kita anggap ya iya, karena nilainya dianggap oleh kita besar, karena kita belum punya banyak uang. Nah ternyata Bu, saya berpikir, saya usaha nih. Ketika saya usaha, alhamdulillah usaha saya lancar, maju dan lain sebagainya. Ketika usaha itu kan gak luput dari yang namanya rugi. Nah, di tengah kita menghasilkan besar itu, ternyata kita rugi juga. Ada waktunya di mana saya harus menanggung kerugian. Ruginya bukan kecil, besar. Tapi subhanallah, ketika rasa itu tidak lagi terlalu kita butuhkan, maka waktu kehilangan nilai besar pun gak bikin saya gak bisa tidur, apalagi gak bisa makan, gak ada. Biarin aja. Maka sampai sekarang pun tiba-tiba kalau ada orang nih misalnya pernah saya cerita bareng-bareng sama teman lagi dudukan, oh ya si ini bisa bacain doa buat orang yang belum bayar utang biar pada bayar utang. Saya nengok tuh, beneran ente bisa bacain doa orang yang bayar utang biar bayar utang. Kebetulan nih, ada orang yang gak bayar utang gitu udah lama. Coba dong bacain doa gitu. Nah namanya ngobrol santai gitu kan. Ada orang nanya, emang utangnya dia berapa? Gitu sebutin. Kalau berhasil ente beneran bisa bacain, utangnya segini, aneh kasih ente komisi segini. Kita bilang sama teman kita. Dia bengong. Duit ente ketahan segitu? Iya. Beneran? Nggak ngamuk, nggak dipenjarain, nggak ada ini, enggak, biasa aja. Soalnya ada itu duit, nggak ada itu duit, saya tetap bisa makan. Ada duit itu, nggak ada duit itu, saya juga bisa nyari lagi. Pusing amat sama duit yang udah nggak ada. Terlalu fokus dengan yang nggak ada, sampai lupa sama yang bisa kita cari sekarang. Itu juga bikin kita jadi orang yang akhirnya menderita. Saya memilih nggak mau jadi yang kayak gitu. Saya bilang ya udah itu pelajaran saya. Orangnya masih ada, rumahnya saya tahu di mana, tahu ada buktinya kalau mau dipenjarain semua lengkap. Tapi saya milih ngapain mau capein hidup saya. Alhamdulillah Allah nggak kasih saya butuh dan saya pun tidak harus merasa menderita karena hal itu. Ibu-ibu bisa belajar dari seorang Sayyidah Maryam ketika kehilangan semua hal. Kehilangan apa yang dia ingin, mungkin rasanya nggak ada, dia cuma mau ngejar ridho Allah. Dia belajar sabar, dia belajar tawakal, dan dia berusaha istiqomah, dan dia yakin kalau urusan perkara rezeki itu Allah yang atur. Gak pernah jadi urusan. Bahkan Nabi Isa hartanya apa? Nabi Isa hartanya apa? Sisir, apalagi bantal, sama gelas. Dia bilang sisir saya buat berhias, karena saya nggak mau orang tahu kalau saya nggak punya. Jadi dia selalu gambaran Nabi Isa kan kayak orang baru keluar dari kamar mandi, rambutnya basah terus gitu. Iya, kayak orang baru keluar mandi gitu. Seger gitu mukanya. Nabi Isa tuh begitu.
Dia punya bantal, dia mau tidur di mana aja dia nender. Dia nggak butuh satu ruangan spesifik untuk tidur. Dan dia cukup gelas air untuk membantu dia minum dimanapun dia menemukan sungai di situ. Itu doang hartanya. Sekurang lebihnya seperti itu, Masya Allah. Dan Nabi kita Muhammad kayak apa sih? Nah, kalau kita lihat-lihat tokoh-tokoh, ya kita belajar. Kita sedang memupuk diri kita. Setidaknya kita tidak sesederhana juga seperti mereka. Makanya kita juga tidak perlu sebegitu merasa terpukulnya ketika kita tidak menggenggam dunia. Yakin, Allah pasti kasih jalannya. Allah pasti tuntun kita untuk menemukan jalan. Adanya poinnya di mana? Istiqomah. Dengan ibadah dan tawakal kita kepada Allah. Maka Sayyidah Maryam adalah teladan bagi kita semua, bagi para wanita muslimah, terutama pada zaman-zaman sekarang ini. Teladan kita untuk kita belajar menjaga diri, teladan kita untuk kita mengikuti jejak ketaatan beliau dan ketaatan beliau dalam ibadah yang begitu sangat luar biasa. Dan juga teladan kita bagi untuk para wanita yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu tuntun dan bimbing kita semua untuk bisa mencontoh perangai-perangai para tokoh-tokoh wanita solehah dari kisah hidup yang telah kita pelajari. Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Sayyidah Asiyah binti Muzahim, Sayyidah Fatimah bintu Rasul, sudah belum sini? Sudah. Dan juga alhamdulillah hari ini pun kita lengkapi sosok dari sekelumit kehidupan seorang Sayyidah Maryam binti Imran. Mudah-mudahan 4 tokoh wanita hebat ini, wanita mulia ini betul-betul dapat menjadi penuntun kita, pembimbing kita untuk kita menjalani kehidupan dengan yang semestinya, insya Allah. Amin, amin ya rabbal